kami minta saudara berdiri di hadapan Allah dan jemaatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Percayakah saudara dengan segenap hatimu bahwa Allah sendiri dengan perantaraan jemaatnya di sini telah memanggil saudara untuk melaksanakan pelayananmu di jemaat Gereja Kristen Sumba Kapunduk? Kedua, percayakah saudara bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah dan ajaran yang sempurna tentang keselamatan, sehingga saudara akan melawan dan membuang tiap ajaran yang tidak sesuai dengan isi Alkitab? Ketiga, berjanjikah saudara akan melaksanakan jabatanmu dengan rajin dan setia sesuai panggilanmu, sambil menyimpan rahasia jabatan yang dipercayakan kepadamu? Keempat, berjanjikah saudara akan merendahkan diri terhadap segala teguran gerejawi, andai kata saudara menyimpang dari ajaran sabda Allah? Apakah saudara Vikaris Ardian Chantri Yusuf, SSI Teologia, percaya dan berjanji? Iya, dengan segenap hatiku saya percaya dan berjanji. Saya mengundang rekan-rekan hamba Tuhan untuk bersama-sama menumpangkan terimalah berkat Tuhan. Allah Tritunggal yang telah memanggil engkau ke dalam jabatan yang kudus ini, menerangi engkau dengan rohnya, menguatkan engkau dengan tangannya, memimpin engkau dalam pelayananmu di jemaat ini, sehingga engkau boleh bekerja untuk kebesaran namanya dan untuk keluasan kerajaan anaknya, Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena engkau berkenan menghimpun dari umat manusia yang berdosa ini suatu jemaat yang melayani pekerjaanmu untuk hidup yang kekal. Bagi jemaatmu di Gereja Kristen Sumba Kapunduk ini, engkau telah menetapkan saudara Pendeta Ardian Chantri Yusuf, SSI Teologia, menjadi hamba-Mu yang setia. Kami berdoa kepadamu, tolonglah dan kuatkanlah hamba-Mu ini dengan roh-Mu, supaya makin hari ia makin cakap dalam melakukan tugas yang engkau embankan kepadanya.
Terangilah akal budinya, agar ia mengerti kitab kudus-Mu, serta bukalah mulutnya, agar dengan bebas dan berani memberitakan Injil-Mu. Urapilah ia dengan hikmat kebijaksanaan dan kesetiaan, supaya oleh pekerjaannya, jemaat-Mu di sini dipelihara dengan baik, sehingga makin tumbuh dalam iman dan perbuatan menurut kehendak-Mu. Hiburkanlah dan kuatkanlah dia dengan Roh-Mu di dalam kesusahan dan pencobaan yang akan menimpa dia di dalam pelayanannya. Berikanlah oleh rahmat-Mu supaya ia bertekun dan bertahan sampai akhirnya kelak boleh masuk bersama-sama dengan para hamba-Mu yang setia dalam kerajaan-Mu. Dengarlah doa kami ya Bapa, demi nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, terimalah Saudara Pendeta Ardian Cantri Yusuf, SSI Teologia, sebagai hamba Kristus. Ingatlah bahwa Allah sendiri mau memakai saudara ini untuk menguatkan, menasehati, dan menghiburkan. Hendaklah kamu mengindahkan dia sebagai utusan Kristus yang membawa kepadamu Injil Kerajaan Sorga. Hormatilah karena jabatannya. Terimalah dengan sukacita sabda Allah yang akan dilayaninya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah.
Dengan demikian, damai sejahtera Allah yang akan datang ke rumahmu, dan kamu yang percaya kepada Kristus akan mewarisi hidup yang kekal. Alkitab. Terimalah sabda Tuhan ini, beritakanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Terimalah juga alat-alat kelengkapan pelayanan sakramen yang akan mendukung pelayanan. Dan terimalah juga toga, pakaian jabatan yang akan saudara pendeta Cantri pakai dan kenakan dalam pelayanan yang menjadi persembahan dari keluarga Yusuf. Selanjutnya akan dilaksanakan penandatanganan akta penghabisan. Nomor 7 garis miring 3 rum titik A titik 4 di hadapan Tuhan Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan disaksikan oleh sidang jemaatnya. Nama Abdian Cantri Yusuf SSI Teologia. Tempat tanggal lahir Waingapu 29 September 1985. Ditabis menjadi pendeta Gereja Kristen Sumba yang melayani. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat siang dan salam. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari vokal grup Jemaat Kandara.
Di dalam kehidupan kami, kami bersyukur ya Tuhan untuk cinta kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran daripada firman. Biarlah tuntunan Roh Kudus boleh ada bagi kami semua, dan kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberkati mulut bibir hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan semua itu boleh sesuai dengan kehendak. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anakmu telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keras-keras lah, kita suka cita. Bapak Ma yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kerinduan dari saya. Saya pernah katakan, ketika saya belum berangkat kuliah di UKSW Salatiga, saya katakan, Mama, orang pertama yang ingin saya lihat itu adalah Mama. Tapi Tuhan berkehendak lain. 2013, Mama saya dipanggil pulang. Karena Bapak Mama di sini merupakan orang tua dari saya, merupakan keluarga yang Tuhan titipkan untuk bersama-sama dengan saya menjalani hari hidup dan pelayanan saya. Bapak Mama yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kota Korintus adalah sebuah kota yang terkemuka di negeri Yunani. Dan secara geografis, kota Korintus terkenal di tengah segala arus perdagangan antara daerah-daerah timur dan daerah-daerah barat. Dan kota Korintus menjadi sebuah kota pelabuhan yang penting di Yunani Tengah, dan juga merupakan pusat kebudayaan serta agama. Dan hal inilah yang membuat kota Korintus tinggal gubernur Romawi pada saat itu. Ketika Paulus menulis surat ini, ia berada di Makedonia, dan setiap pelayanan dari Paulus ia sudah merencanakan dengan matang dan maksimal. Dalam surat kedua dari Paulus ini mempunyai tujuan, yaitu Paulus ingin orang-orang Korintus memperlakukan Injil sebagai sesuatu yang berharga dan menerima ia sebagai rasul yang sejati. 2 Korintus pasal 6 juga merupakan gambaran dari suasana hati ketidaktentraman dari Rasul Paulus yang disebabkan dari sikap jemaat Tuhan yang selalu berubah-ubah, apalagi jika ada yang menghasut mereka. Dalam ayat pertama dari bacaan kita, Paulus menasihati jemaat Korintus agar mereka tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah mereka miliki atau yang telah mereka terima. Sia-sia dalam bahasa Yunani disebut kenos, yang berarti kosong, bodoh, atau sia-sia. Sedangkan kata kasih karunia dalam bahasa Yunani disebut karis, yang berarti keramahan hati, anugerah, syukur, senang, kebaikan, kepedulian, dan kasih karunia.
Paulus mau menasihati jemaat di Korintus agar Injil yang telah mereka dengar tidak menjadi sia-sia atau menjadi kosong atau tidak berarti karena mereka sendiri yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Sebaliknya, mereka harus bersyukur atas kebaikan kasih karunia Allah dalam kehidupan mereka. Jika mereka tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus dan menolak atau tidak membiarkan kasih karunia mengubah hidup mereka, maka mereka akan tetap hidup untuk diri mereka sendiri dan menjadi bukti bahwa mereka tidak mau mendengarkan Paulus yang telah mengabarkan kasih karunia Allah lewat pemberitaan Injil kepada mereka. Dalam ayatnya yang kedua, Paulus mengutip Yesaya 49 ayat 8a. Dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Dengan demikian Paulus mau mengatakan kepada orang-orang Korintus bahwa inilah saat keselamatan itu bagi mereka. Kasih karunia Allah merupakan sarana keselamatan, dan pemberitaan Injil ialah keselamatan bagi mereka yang ditawarkan Allah melalui hamba-Nya, yaitu Paulus. Ayat selanjutnya yang menjadi perenungan kita, ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-10. Paulus menjelaskan atau memberitahukan bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, ia telah melewati banyak penderitaan dan kesukaran di dalam kehidupan pelayanan. Ia pernah difitnah, ia pernah dihina, ia pernah dipenjara, berhadapan dengan binatang buas, penyamun atau perampok, bahkan pernah mengalami badai dalam perjalanan pelayanan. Dan itu bukan merupakan suatu hal yang menyedihkan atau mendukakan hatinya sebagai seorang pelayan Tuhan, melainkan penderitaan dan kesukaran dilihat sebagai warna yang indah dalam sebuah pelayanan untuk disyukuri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jika kita mau selidiki penderitaan yang dialami oleh Paulus, mungkin juga berasal dari orang-orang terdekat atau yang melabelkan dirinya sebagai keluarga. Mungkin mereka membenci, menghina, memfitnah Paulus karena sikap Paulus yang berubah ketika ia bertemu dengan Yesus, yang akhirnya ia memberi diri untuk mengikuti Yesus dan mengimaninya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan. Dan oleh karena itu kita tidak perlu kaget jika kita mengalami nasib yang sama seperti Paulus, dibenci, dihina, difitnah, dan mungkin tidak diakui sebagai kerabat atau keluarga karena iman percaya kita. Namun pada ayat yang keempat, Paulus mengatakan, bertahanlah dalam segala penderitaan, kesesakan, dan kesukaran untuk menunjukkan bahwa kita adalah pelayan Allah. Ini menjadi pegangan sehingga dia tetap kuat dan kokoh dalam ia menjalankan pelayanan. Paulus merupakan seorang pelayan Tuhan yang sangat luar biasa. Ia sangat terbuka dalam segala hal yang ia alami. Sebagai seorang hamba Tuhan, Paulus mengingatkan kita untuk menjaga integritas sebagai pelayan Tuhan. Paulus tidak hanya sekedar mengajak, menasihati, dan memberikan saran, namun Paulus menunjukkan melalui teladan hidupnya bahwa ia telah menghidupkan anugerah Allah dalam panggilan pelayanan. Paulus menunjukkan kualitas seorang pelayan yang rela menanggung resiko
dan terus setia melayani dalam kesukaran. Ia ikhlas menerima perbuatan baik dan buruk, menanggung penderitaan, kesesakan, kesukaran, dan tetap sabar. Dan saya yakin untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan seperti Paulus, kita membutuhkan hati dan mental yang kuat. Jadi kalau masih mental kerupuk, jangan masuk dalam pelayanan. Jangan sampai mundur sedikit. Bapak Ibu Saudari, jangan pakai hikmah manusia. Bapak Ibu Saudari, Gaspol. masalah bisa